Baik, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana hari ini kabarnya? Sehat. Masih semangat hari ini? Yes. Masih semangat belajar ekonomi. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, pada hari ini sebelum kita masuk pada materi kita, sebelumnya kita serahkan diri dulu di dalam tangan Tuhan, supaya apapun kegiatan kita pada hari ini ada campur tangan dari yang punya kehidupan. Siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Saya, Pak. Oke, silakan nanti. Ya. Mari berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kasih yang berada di surga, terima kasih untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami, Bapak. Sampai saat ini Bapak masih menyertai kami. Kami tahu kami sadar Bapak dari dosa kesalahan yang telah kami perbuat. Ampuni ya bagi kami supaya tidak menjadi pengaruh pengabat setiap berkat-Mu dalam hidup kami. Bapak yang baik, sebentar lagi kami akan membaca pelajaran kami. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau berkati pikiran kami, supaya senantiasa apa yang bisa kami lakukan hari ini sesuai dengan keinginan-Mu. Bapa yang baik, jiwa raga kami serahkan dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Nah, pagi ini Bapak akan absen, nanti silakan dijawab. Ketua kelas sudah di absen hari ini? Sudah, Pak. Oke. Alberta mana? Ada, Pak. Oke. Anirida? Sakit. Sakit apa Anirida? Demam. Oke. Andi Saputra? Sehat kamu Andi? Oke. Charles? Oke. Elberius? Oh, Elberius di situ. Fiderman, mana Fiderman? Oh ya. Kemudian Fikirman? Fikirman. Friska? Ada, Pak. Oke. Hadapi. Ada, Pak. Kemudian Hartita. Mana Hartita? Kenapa? Hartita sakit juga? Sakit ya? Ya, baik, semoga dia ke depan bisa bersama-sama dengan kita. Henry, mana Henry? Ada, Pak. Oke. Kemudian Irna. Ada, Pak. Nah. Jennifer. Ada, Pak. Lilis Dayanti. Ada, Pak. Oke. Markurius. Ada, Pak. Oke. Mesrina. Hadir. Kenapa? Sakit ya? Iya. Ada surat kedua? Ada. Ada, Pak. Ada. Oke. Kemudian Paulus Lina. Oh iya. Kemudian Pikarni. Ada, Pak. Siapa lagi nih? Sukurman. Baik, Pak. Sehat kamu Sukurman? Siap, Pak. Bagus. Yovita. Ada, Pak. Sehat? Oke. Yonatan Lebu. Ada, Pak. Oke, jadi yang tidak hadir hari ini ada berapa orang? 3 orang. Kita doakan supaya di beberapa hari ke depan kita bisa bersama. Oke. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, Bapak mau tanya dulu kepada anak-anak kami. Masih ingatkah materi kita minggu lalu? Ada yang masih? Ada? Oke, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Tunjuk tangan. Oke, silakan berdiri. Tentang pengertian pertumbuhan ekonomi. Oke, silakan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh suatu negara. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk. Ada lagi yang lain yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, silakan. Jennifer, silakan Jennifer. Yaitu pembangunan ekonomi. Pembangunan adalah proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional. Bagus. Tepuk tangan untuk Jennifer. Ada lagi. Bapak mau ada satu lagi yang masih ingat materi minggu lalu. Siapa? Oke, silakan. Friska. Tentang kebijakan pembangunan ekonomi.
bagus dan tepuk tangan untuk tenaga ini. Luar biasa, masih semangat? Yes, yes, masih semangat belajar ekonomi. Sudah siap? Yes, selalu siap. Siap apa kita? Siap belajar? Ekonomi. Oke, sekali lagi. Sudah siapkah kita belajar hari ini? Yes, yes, siap. Oke. Nah, pada pagi hari ini kita masuk, silakan anak-anak kami buka bukunya. Kita masuk pada ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan. Jadi anak-anak kami, ini adalah pengertian daripada ketenaga kerjaan. Nah, tenaga kerja merupakan modal yang sangat dominan dalam mensukseskan program pembangunan. Masalah tenaga kerjaan semakin kompleks seiring bertambahnya jumlah penduduk. Ya. Kemudian di sini menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi ini adalah ketenaga kerjaan dulu yang harus anak-anak kami ketahui. Ya. Di dalamnya ada yang namanya apa? Sebelum bekerja, dia masuk dalam sebuah ketenaga kerja. Kemudian adalah selama bekerja. Ini yang penting dulu. Yang ketiga adalah sesudah bekerja. Sudah bekerja. Mereka masuk dalam ketenaga kerja. Nah, setelah ini kita masuk pada angkatan kerja. Ya. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja. Ya. 15 tahun ke atas. Baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja. Jadi ini adalah angkatan kerja. Angkatan kerja ini adalah angkatan di mana di dalamnya ada pengangguran dan ada yang sedang bekerja. Ini termasuk dalam sebuah angkatan kerja. Ada yang sedang mencari pekerjaan. Apakah termasuk dalam angkatan kerja? Apa Friska? Termasuk, Pak. Oke, bagus. Kemudian setelah di PHK, apakah masih termasuk dalam angkatan kerja? Masih? Masih. Jadi adalah di sini juga disampaikan untuk mengetahui perbandingan antara angkatan kerja dan penduduk usia kerja, tingkatan partisipasi angkatan kerja. Jadi angkatan kerja ini adalah penduduk yang dalam usianya sudah memasuki usia kerja. Ya. Kemudian kita teruskan dengan adakah kesempatan kerja bagi angkatan kerja? Kesempatan kerja merupakan suatu keadaan, suatu kondisi, ya. Suatu kesempatan yang bisa diisi oleh angkatan kerja. Siapa saja tadi yang menjadi kelompok dalam angkatan kerja? Ada yang sedang mencari kerja, apalagi ada yang pengangguran. Ya. Berikut kesempatan kerja di Indonesia dijamin dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Jadi kesempatan kerja kita di dalam negara ini, kamu ini nanti setelah menempuh pendidikan SMA, kamu dijamin oleh negara dengan undang-undang pasal 27
ayat 2 Undang-Undang berapa? Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kamu dijamin. Caranya bagaimana? Caranya negara mempersiapkan semua, baik itu dari bidang usaha, produsen, yang nanti angkatan kerja kamu ini ketika ini setelah tamat dari SMA akan bekerja pada pihak produsen. Bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Kemudian, ya sejauh mana sih, tentu kita pertanyaannya Pak, sejauh mana tanggung jawab pemerintah terhadap kami nanti setelah tamat di sini? Katanya dijamin. Ya, jaminannya bukan langsung dijamin bahwa setelah misalnya Jennifer setelah tamat SMA nanti kamu akan dipekerjakan, kamu akan diberi kerja oleh pemerintah. Tidak. Jaminannya apa? Dia memberikan izin kepada perusahaan, memberikan izin kepada pihak swasta. Kemudian nanti pihak swasta mendirikan sebuah perusahaan dan di situ kamu akan mendapatkan kesempatan kerja. Ini maksudnya jaminan. Tidak serta-merta nanti Pak kan sudah diundang-undangkan. Kenapa kami setelah ini kok masih ingin mencari kerja? Tidak. Itu adalah usaha daripada seseorang yang sedang mencari pekerja. Ya. Kemudian kita teruskan. Di sini dikatakan bahwa dengan kata lain, kesempatan kerja merupakan pertemuan antara dengan penawaran kerja di pasar kerja. Ini tadi yang Bapak sampaikan. Ya. Pemerintah sudah memberikan kesempatan untuk pihak swasta untuk membuka sebuah usaha. Ya. Maka dia akan melakukan di sini. Ya. Penawaran kerja siapa ini? Yang melakukan ini? Datang dari pencari pekerja. Dia datang. Dia menawarkan diri untuk bekerja. Ini tadi kesempatannya. Ini tadi kesempatan yang diberikan oleh pemerintah setelah memberikan izin kepada perusahaan. Ya. Kemudian di sini siapa yang meminta pekerja? Coba diperhatikan. Sedangkan permintaan tenaga kerja datang dari siapa? Artinya yang meminta di sini untuk bekerja adalah si perusahaan. Ya. Siapa yang pelaku pertama ekonomi kita dulu? Siapa? Si apa? Si produsen. Maka produsenlah yang meminta tenaga kerja. Itu yang meminta. Sedangkan kita apa? Menawarkan diri untuk bekerja terhadap siapa? Terhadap produsen. Bisa dipahami? Bisa. Setelah produsen, adakah kira-kira yang bisa menampung kita untuk bekerja? Ada? Pihak kedua siapa? Distributor. Adakah kesempatan kita untuk bekerja di situ? Ada? Oke. Nah, sampai di sini dulu bisa diikuti? Bisa, Pak. Berikut adalah kesempatan kerja ini juga memiliki dua pengertian. Ya. Dalam arti sempit, kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Jadi banyak sedikitnya, tidak banyaknya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Arti sempitnya. Kemudian dalam arti luasnya adalah kesempatan kerja adalah banyak sedikitnya faktor-faktor produksi, ya, yang mungkin dapat diikuti, yang mungkin dapat diikut dalam proses produksi. Jadi ada dua ini kesempatan kerja yang selain daripada kesempatan kerja yang kita pahami tadi. Yang pertama dalam arti sempit. Apa itu artinya? Dalam arti sempit? Sedikitnya tenaga kerja yang mempunyai kesempatan untuk bekerja. Oke, yang kedua apa? Produksi yang mungkin dapat ikut dalam proses produksi. Nah, faktor-faktor produksi ini adalah banyak hal tidak membutuhkan tenaga manusia untuk dipekerjakan. Ya. Kemudian kita teruskan.
Masih semangat? Yes, yes, masih semangat belajar ekonomi. Kemudian kita teruskan, kita masuk pada jenis-jenis tenaga kerja. Ya, kelihatan? Ya. Oke. Jenis-jenis tenaga kerja. Ya. Yang pertama itu adalah menurut sifatnya. Menurut sifatnya dia adalah tenaga kerja. Satu adalah tenaga kerja jasmania. Ya. Tenaga kerja jasmania merupakan tenaga kerja yang melakukan pekerjaannya menggunakan apa? Tenaga fisik. Nah, contohnya apa? Supir, Apalagi? montir, Montir. Ya, apalagi selain itu? Apa? Apa Dapi? Menurut kamu apa yang masuk pada contoh tenaga kerja jasmania? Rizka? Ada? Mereka bekerja, ini ya, tenaga kerja jasmani. Mereka bekerja langsung. Ya. Tadi ada contoh yang itu apa? Tenaga fisiknya apa? Supir, montir, apalagi? Pelayan toko. Apa? Pelayan toko. Pelayan toko, apalagi? kurir, Nah, kemudian yang kedua adalah menurut sifatnya yang kedua adalah tenaga kerja rohani. Siapakah itu? Contohnya, apa contohnya? Tenaga kerja rohania. Satu orang tunjuk tangan siapa? Direktur. Oke, apalagi? Siapa lagi? Manajer. Bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Kemudian di sini juga menurut kualitasnya. Jenis-jenis tenaga kerja yang menurut kualitas. Dilihat dari apa? Dilihat dari kemampuan, Dilihat dari ini. Yang pertama adalah tenaga kerja terdiri. Tenaga kerja terdiri seperti apa? Adakah contohnya? ada Apa? guru, Kemudian? dosen, Kemudian? dokter, Oke. Apalagi kira-kira? Ya. Apakah kita nanti masuk dalam tenaga kerja terdidik? Termasukkah kita? Termasuk. Karena apa? Karena kita sudah menempuh pendidikan. Kemudian menurut kualitasnya masih jenis-jenis tenaga kerja. Yang kedua adalah tenaga kerja terlatih. Apa contohnya? Montir. Setelah itu supir. Apalagi? Tukang masak. Ya. Kemudian tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik. Ya. Contohnya apa? Tukang sapu. Setelah itu guru. Nah, ini masuk pada tenaga kerja tidak terlatih dan tidak terdidik tenaga kerja. Tidak dilatih. Tidak ada pelatihan khusus, tetapi mampu bekerja. Bahasa lainnya adalah serabutan. Artinya dia mampu mengerjakan sesuatu apa saja yang bisa dia lakukan. Ya. Sampai di sini bisa diikuti? bisa, Kemudian ini masih jenis-jenis tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Yang pertama apa? Tenaga kerja bagian produksi, tenaga kerja dalam bagian produksi. Kemudian apalagi yang kedua? Tenaga kerja yang bekerja pada bagian produksi. Di manakah ini? Di produsen atau di distributor? Di pihak yang produsen. Kemudian apa lagi? Tenaga kerja bagian pemasaran. Tenaga kerja yang menjual daripada hasil produksi si produsen. Kemudian tenaga kerja bagian pemasaran atau penjualan.
yang tugasnya mendistribusikan barang. Ya. Berikut tenaga kerja umum dan administrasi. Berikutnya apa lagi? Tenaga kerja yang berhubungan dengan usaha umum dan administrasi. Administrasi. Kemudian menurut hubungan dengan produk. Yang pertama apa? Tenaga kerja langsung. Tenaga kerja Langsung. ya. Apa itu tenaga kerja langsung? Tenaga kerja langsung. Satu orang, siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Tenaga kerja langsung terlibat pada apa? Siapa yang bisa? Ya, silakan, Rizka. Tenaga kerja langsung terlibat pada proses produksi dan biayanya dikalikan pada biaya produksi atau pada barang yang dihasilkan. Ya, itu bukan dikalikan tapi dikaitkan. Dikaitkan. Baik, terima kasih Friska, tepuk tangan untuk Friska. Kemudian menurut hubungan dengan produk yang kedua apa? Tenaga kerja tidak langsung. Apa itu? Tenaga kerja tidak terlibat secara langsung pada proses produksi dan biayanya dikaitkan pada biaya operasional pabrik. Baik, terima kasih Firman, tepuk tangan untuk Firman. Ya. Kemudian setelah kita mempelajari tadi, ya, ketenaga kerjaan, ada di situ angkatan kerja, tenaga kerja, ya. Bahkan kita sempat mengingat, mempelajari yang namanya jenis-jenis apa tadi? Ketenaga Kerjaan. Maka saat ini kita masuk pada masalah ketenaga kerjaan. Di sini kita ini solusi yang kita cari. Kenapa ada masalah? Kenapa? Ya. Yang pertama adalah melimpahnya jumlah tenaga kerja. Sangat banyak jumlah tenaga kerja, tetapi tidak ada kesempatan untuk bekerja. Artinya apa di sini? Masih banyak yang namanya pengangguran. Ya. Kemudian nomor 2 apa? Karena tidak ada kompetensi, tidak ada kemampuan, tidak ada kualitas untuk bekerja. Kenapa tadi? Tidak ada kualitasnya. Ya. Karena belum menempuh pendidikan. Belum belajar. Berikut adalah yang ketiga. Masalah pengupahan. Apa ini upah dulu? Gaji yang diterima oleh siapa? Si pekerja. Yang diterima oleh si pekerja. Yang keempat apa? Kesehatan dan keselamatan kerja. Tidak ada jaminan dan keselamatan kerja tidak dijamin oleh pemerintah, oleh pemberi pekerjaan. Kemudian apa lagi ini? Outsourcing. Apa itu outsourcing? Nanti adalah kami akan dapat tugasi outsourcing. Berikut adalah pemutusan apa? Hubungan kerja. Atau yang sering kita dengar adalah PHK. Berikut adalah apa? Tenaga kerja Indonesia. Ini jadi masalah juga. Ya. Tenaga kerja Indonesia kenapa jadi masalah? Jelas akan jadi permasalahan ke tenaga kerja. Kemudian yang terakhir, Tenaga kerja asing. tenaga kerja asing. Nah, untuk masalah ketenaga kerjaan, Bapak akan bagi kelompok. Ya, Bapak akan bagi kelompok, Bapak akan bagi tugas. Sampai di sini dulu ada pertanyaan? Sebelum Bapak bagi kelompok ada pertanyaan? Ada Pak, Oke, silakan berdiri. Apa? pertanyaan saya Pak. Ya. Kenapa ada warga negara asing yang bekerja di Indonesia, sementara angkatan kerja pengangguran masih banyak di Indonesia?
Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Pertanyaannya, kenapa ada warga negara asing yang bekerja di Indonesia sementara di Indonesia masih apa? Banyak pengangguran. Masih banyak angkatan kerja yang pengangguran. Yang sangat bagus. Tepuk tangan untuk kenapa ada yang bisa membantu Bapak untuk memberikan solusi, memberikan jawaban atas pertanyaan hadapi? Siapa yang bisa? Ada? Oke, silakan Dinda, silakan berdiri. Menurut saya, kenapa di Indonesia banyak pengangguran? Contohnya di Indonesia ini banyak masyarakat yang kurangnya pendidikan, kurangnya aktivitas di kehidupan sehari-hari, contohnya penghidupan yang layak bagi setiap warga Indonesia. Baik, terima kasih. Silakan untuk untuk Dinda. Pertanyaannya tadi, kenapa ada warga negara asing yang bekerja di dalam negara Indonesia sementara di Indonesia masih banyak pengangguran? Kenapa? Pertanyaannya tadi adalah kenapa ada warga negara asing atau bule bekerja di Indonesia sementara banyak pengangguran di negara kita Indonesia. Yang pertama tadi apa? Kurangnya pengawasan dari pemerintah. Kemudian kurangnya perhatian pemerintah terhadap angkatan kerja. Itu masalahnya. Sehingga apa? Ketika pemerintah kurang perhatian terhadap angkatan kerja, tidak ada yang namanya kualitas daripada tenaga kerja. Ada kualitas. Tidak bisa dipakai oleh perusahaan. Makanya perusahaan kalau yang lain yang membutuhkan tenaga kerja asing, dia mengambil itu karena dia membutuhkan daripada kemampuan orang luar negeri di bidang-bidang tertentu. Bisa dipahami hadapi? Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak? Tidak. Kalau tidak, untuk pertemuan berikutnya Bapak akan bagi kelompok tugasnya dan silakan nanti dipresentasikan. Bapak akan berkelompok. Ya, nanti yang Bapak sebutkan silakan gabung langsung pada kelompoknya masing-masing. Yang pertama, kelompok 1. Yovita Dinda, langsung ambil tempat di sini. Yovita Dinda. Kemudian kelompok 2, Pikarli. Silakan. Oh ya, masih kelompok 1. Pikarli. Ya. Kemudian Fiderman. Lilis Dayanti. Charles Soriman. Pauslina Gini. Silakan. Kelompok 2 sudah dapat tempat duduk. Hadapi. Ya, silakan di sini duduk. Kemudian Jennifer. Fikir Manjaya. Kemudian Hendy. Kemudian Sukurman. Dan yang terakhir di kelompok 2, Irna Lestaringa. Kelompok 3, silakan duduk. Friska. Kemudian Elerius. Anissa Putra. Markurius, Alberta dan Yonatan. Oke, silakan gabung pada kelompoknya masing-masing. Nah, yang sudah silakan duduk.
Sudah siap? Sudah, Pak. Sudah siap? Selalu siap. Siap dengan kelompoknya? Siap. Siap? Siap. Untuk kelompok 1, Bapak berikan tugas. Silakan nanti didiskusikan ini kepada temanmu adalah cara meminimalisir dari permasalahan tenaga kerja. Silakan ini kelompok 1 siapa yang mengambil? Ini tugasnya. Kelompok 2. Kelompok 3. Nah, Bapak sudah bagi kelompok, silakan diskusikan. Bapak kasih waktu 2 menit. Siapa-siapa saja, apa-apa saja tugas temanmu di dalam kelompok. Nanti pada pertemuan berikutnya, silakan dipresentasikan di kelompok yang lain. Apa hasil daripada diskusimu selama hari ini, selama beberapa hari. Kemudian buat jadwal dari diskusimu. Ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan. Bapak kasih waktu 2 menit. Ada masalah di kelompoknya? Tidak ada? Satu orang yang baru masuk ya, yang tidak hadir. Siapa tadi yang tidak hadir? Siapa? Artita? Artita. Siapa lagi? Oke, Anirida. Anirida nanti masuk pada kelompok 3. Kenapa Anirida belum sembuh juga ya? Belum. Masih sakit ya? Iya. Oke, sudah berkunjung ke ini Anirida? Sudah. Siapa yang rumahnya dekat dengan Anirida? Oh ya, dengan Listarina. Bagaimana kelompok 3? Sudah dibentuk semua tugas teman-temanmu? Sudah? Oke. Sudah dipahami soalnya? Sudah dipahami tugasmu? Sudah. Silakan kerjasama dengan kelompok yang lain. Kelompok 2 sudah dibagi tugas teman-temanmu? Sudah jelas semua? Oke. Sudah siap bekerja? Kelompok 1 bagaimana? Sudah siap? Sudah, Pak. Siap bekerja? Siap. Oke. Kelompok 3 ada masalah? Tidak. Sudah siap semua? Sudah siap terjun di lapangan? Sudah, Pak. Sudah siap untuk memulai pekerjaan ini? Nah, baik. Mengingat waktu, pertemuan kita hari ini juga hanya sampai di sini. Sebelum Bapak menutup materi hari ini, siapa yang bisa memberikan kita kesimpulan dari materi kita hari ini? Siapa? Tunjuk tangan. Oke, silakan. Rizka. Kesimpulan dari tenaga kerjaan menurut Undang-Undang Ketenaga Kerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan masalah tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk Rizka. Ada lagi yang bisa memberikan kita kesimpulan? Ada, Pak. Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Kesimpulan dari jenis-jenis tenaga kerja. Ya, Yang pertama berdasarkan kemampuannya dan berdasarkan hubungan dengan produk. oke. Berdasarkan kemampuannya, yang pertama tenaga kerja terdidik. Ya. Yang kedua tenaga kerja terlatih. Yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Sedangkan berdasarkan hubungan dengan produk. Ya. Pertama tenaga kerja langsung. Yang kedua tenaga kerja tidak
Oke, baik. Tepuk tangan untuk anak saya. Sudah bisa memberikan kita definisi dari materi yang kita pelajari pagi ini. Ada lagi? Ada lagi? Tidak? Nah, baik. Pertemuan kita pada pagi hari ini sampai di sini. Silakan anak-anak belajar di rumah. Kemudian tugas yang Bapak berikan dipresentasikan nanti pada pertemuan berikutnya. Siap? Siap. Bapak mau kita nyanyi dulu. Kita mau nyanyi lagu pelajaran sebelumnya. Karena lagu kita di pelajaran ini belum kita ciptakan. Ada yang sudah siap? Yes. Harus siap. Oke. Silakan. Masih ingat lagunya? Masih. Oke. Sudah? 1, 2, lihat. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, permasalahan ekonomi, cara mengatasinya, pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, mantap. Tepuk tangan untuk kita. Baik, sebelum kita berpisah, silakan saudara kami yang bisa memimpin kita di dalam doa. Siapa? Oke, silakan di depan. Oke, di situ. Baik, kita bersatu dalam doa. Bapa surgawi, Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami yang kembali hadapan-Mu untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebutuhan dan firman kami, baik dari awal pelajaran hingga sebentar lagi kami akan mengakhirinya. Engkau bersama-sama dengan kami. Kami tahu Tuhan itu bukan karena kekuatan kami, melainkan hanya semata belas kasih-Mu dalam kehidupan kami semua. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Engkau telah mengetahui aktivitas kami, yaitu proses belajar mengajar. Berkatilah kami Tuhan, supaya setiap mata pelajaran yang telah diasuh oleh Bapa di tubuh kami dapat kami mengerti dan dapat dijalani dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa buat Bapak guru kami yang telah mengajarkan kami, berikanlah dia kesehatan, supaya dia bisa mengajar kami dengan begitu semangat dan selalu luar biasa. Tuhan Yesus, begitu juga kami yang telah mendengarkan setiap materi yang telah Bapak guru kami ajarkan, supaya kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami dan menjadikan bekal bagi masa depan kami. Tuhan, hanya dosa singkat ini dan jauh dari kesempurnaan, hanya kami landaskan melalui anak Yesus Kristus bersama kami. Amin. Jadi sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Selamat pagi. Silakan istirahat dan tunggu des berikutnya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Pada pagi hari ini, sebelum kita memulai apa yang menjadi kegiatan kita, untuk memulai materi kita, maka kita serahkan diri dulu di dalam tangan Tuhan. Siapa yang bisa memimpin kita di dalam doa? Saya, Pak. Oke, silakan. Mari kita bersama berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Allah atas kasih dan kehidupan kami, di mana Engkau telah menolong kami dari sebuah perjalanan yang tersebut. Engkau selalu kami bukan karena kepada kami Tuhan, melainkan hanya semata-mata belas kasih dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, pada pagi hari ini, sementara kami akan melakukan proses belajar mengajar kami, berikanlah kami kepintaran dan akal budi yang baik, supaya kami dapat memahami apa yang disampaikan Bapak di guru nanti. Tuhan, begitu juga guru di masa pelajaran pada pagi hari ini, Engkau berikanlah dia kesehatan supaya dia dapat membimbing kami sesuai dengan kehendak Dia sebagai di surga. Jiwa dan akan kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur haleluya. Amin. Baik. Masih semangat? Masih semangat belajar ekonomi.
Alberta mana? Anirida masih sakit ya? Iya. Andi Saputra, Ada Pak. Charles Beriman, Ada Pak. Elberius, Ada Pak. Fiderman, Ada Pak. Fikir Manjaya, Ada Pak. Friska, Ada Pak. ada Pisukuran Waru, Ada Pak. Hartita Waru, Alas. izin ya. Ya. Henry Fernando Waru, Ada Pak. Irna Lesalinga Waru, Jennifer Westin Waru, Lilis Dayanti Halawa, Markurius, Mesrin Halawa, izin ya. Pauslina Agini Halawa, Rikarni Ada Pak. Syukur Manjaya, Ada Pak. Yovita Dinda, Yonatan Lembu. Ada Pak. Berarti yang tidak hadir ada berapa orang tadi? 3 orang. orang. 3 orang ya. Oke. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita atau sebelum kelompok yang minggu lalu kita sudah bagikan menyampaikan apa hasil daripada kelompoknya, maka Bapak mau mengingatkan kita dulu materi minggu lalu yang masih apa percaya anak-anak kami asik melekat sekali di dalam ingatannya. Apakah sudah siap? Yes, siap. Apakah sudah siap? Yes, selalu siap. Nah, baik. Hari ini kita akan diberikan pencerahan oleh kelompok 1, 2, dan 3 yang telah kita bagi minggu lalu tentang masalah ketenagakerjaan. Beberapa tugas yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1 dipresentasikan nanti masing-masing. Namun sebelumnya Bapak mau main game dengan kalian. Ya, Bapak mau main game dengan kalian dengan menyambung pernyataan, menyambung kalimat Bapak dan yang berhubungan dengan materi kita minggu lalu. Ya, apakah kita siap? Yes, selalu siap. Oke, cara main. Bapak akan tunjuk nanti salah satu, kemudian meneruskan pernyataan Bapak, kemudian boleh memberikan setengah dari pernyataannya, kemudian memberikan bertanggung jawab kepada temannya untuk diteruskan apa yang menjadi tujuan daripada pernyataannya. Sudah siap? Yes, selalu siap. Oke, kita mulai. Sudah siap? Yes. Oke, kita mulai. Caranya adalah untuk bangku ini menghadap tembok. Menghadap tembok. Bangku yang barisan ini juga menghadap tembok. Silakan. Barisan bangku ini menghadap ke belakang. Ya. Ya. Artinya, ketika kamu menunjuk temanmu tidak melihat muka. Tidak melihat muka. Kemudian nanti yang sudah selesai memberikan pernyataan, silakan menghadap ke depan. Apakah sudah siap? Yes, selalu siap. Baik, Bapak mulai. Saya masih ingin melihat dan mendengar kecakapan anak kami pada materi minggu lalu. Ya, untuk itu saya mempercayai pengertian ketenagakerjaan yang diteruskan oleh
masalah tenaga kerja pada waktu sebelum dan sesudah masa kerja yang akan diteruskan oleh Dinda. Baik, tepuk tangan untuk Leslia. Ya, siapa tadi? Dinda. Oke, silakan. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan jasa yang diteruskan oleh piker. Oke, silakan duduk. Tepuk tangan untuk Dinda. Silakan. Baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun kebutuhan masyarakat. Dan angkatan kerja diteruskan oleh Priska. Dan kakak Kerja. Oke, berikan tepuk tangan untuk. Oke, silakan. Angkatan kerja adalah tenaga kerja yang siap, mampu dan berpimpinan yang diteruskan oleh Hendy. Hendy, baik. Tepuk tangan untuk. Silakan Hendy. Dan tersedia untuk bekerja jika terdapat kesempatan kerja. Dan kesempatan kerja adalah teruskan oleh Firman. Oke, silakan Firman. Kesempatan kerja dapat diartikan sebagai jumlah lapangan kerja yang tersedia bagi masyarakat dan diteruskan oleh si An. Siapa? Si An. Oke, silakan Andi. Tepuk tangan untuk Firman. Baik jumlah lapangan kerja yang sudah ditempati atau masih kosong dan jenis tenaga kerja dapat digolongkan berdasarkan dan diteruskan oleh hadapi syukuran. Oke, tepuk tangan. Jenis tenaga kerja digolongkan berdasarkan kemampuannya, sifatnya, dan berdasarkan hubungan dengan produk. Oke, semangat. Tepuk tangan untuk. Sudah selesai semua sampai pada akhir materi kita minggu lalu. Masih semangat? Masih semangat belajar ekonomi. Oke, sudah siap? Selalu siap. Oke, silakan bentuk kelompok seperti kelompok minggu lalu. Dengan tertib. Ayo, silakan duduk. Duduk. Cari tempat duduknya. Bedanya digeser ke sini. Oke. Usahakan posisi dudukmu tidak mengganggu kelompok lain. Ya, Pak. Kelompok lain tidak merasa terganggu. Oke, mana kelompok satu? Oke, sudah siap kelompok satu? Selalu siap. Kelompok dua sudah siap? Selalu siap. Kelompok tiga? Selalu siap. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, Bapak dan kita semua di sini mau melihat hasil daripada kerja kelompok 1, 2, dan 3. Untuk itu, kita mulai dulu dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya mengenai masalah ketenaga kerjaan. Kepada kelompok 1 kita berikan kesempatan. Silakan. Menurut kami, cara mengatasinya dari kelompok 1 yaitu 1. Mendorong angkatan kerja untuk berwira swasta sendiri atau menciptakan lapangan kerja. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya alam manusia dalam dunia kerja. 3.
Tiga, mendorong angkatan kerja untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam dunia kerja. Itu saja. Ya, Pak. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Bagaimana kelompok 1? Masih semangat? Yes, masih semangat belajar ekonomi. Oke. Sekarang kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 2. Silakan. Siapa yang bisa mewakili kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerjanya? Baik teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh Rabbi Syukur. Oke, silakan. Cara meningkatkan kualitas kerja ialah dengan pendidikan dan pelatihan, magang, pengelolaan produktivitas, dan prestasi tenaga kerja. Oke, itu saja. Kemudian, kerugian yang akan didapatkan oleh para pekerja dengan adanya outsourcing adalah Ya. tidak ada jenjang karir, masa kerja yang tidak jelas, kesejahteraan tidak terjamin, pendapatan yang terbatas, dan potongan upah yang tidak jelas. Baik, bagus sekali. Sudah masih ada? Oke, silakan. Tidak ada jenjang karir, artinya pekerja memang harus siap mengikuti peraturan perusahaan. Sebagai pekerja outsourcing, mereka harus menerima sistem kontrak dari perusahaan, yang mana kondisi ini akan mempersulit setiap pekerja untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi dan bahkan tidak mungkin. Kondisi inilah yang akhirnya menempatkan posisi pekerja outsourcing hanya sebagai buruh perusahaan yang tidak memiliki jenjang karir. Yang kedua ialah masa kerja yang tidak jelas. Ya. Pekerja outsourcing sangat rentan menjadi korban PHK. Bahkan, perusahaan bisa melakukan pemecatan dan memutuskan masa kerja karyawan outsourcing jika perusahaan dalam keadaan kolaps atau bangkrut. Ketiga ialah kesejahteraan tidak terjamin. Lain halnya jika kita menjadi karyawan tetap. Karyawan dengan status outsourcing biasanya tidak begitu diperhatikan kesejahteraannya oleh perusahaan. Salah satu contohnya adalah perusahaan biasanya tidak memberikan tunjangan kepada pekerja outsourcing dengan jumlah gaji yang tidak terlalu besar serta tidak adanya tunjangan, pastinya akan mengurangi kesejahteraan setiap pekerja outsourcing. Keempat ialah pendapatan yang terbatas. Dengan penghasilan yang tidak terlalu besar dan sangat terbatas setiap bulannya, seringkali membuat kehidupan para karyawan kontrak tidak bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Apalagi jika kondisi perusahaan tidak baik, maka ancaman PHK akan semakin nyata dan penghasilan bisa nihil. 5. Potongan upah yang tidak jelas. Tidak adanya transparansi pemotongan upah pekerja outsourcing semakin mengurangi tingkat kesejahteraan. Pemotongan upah yang rata-rata bisa mencapai 30% upah pekerja, ini pastinya juga akan semakin mempersulit kondisi para pekerja dengan status kontrak ini. Oke, baik. Sudah? Sudah, Pak. Ini tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kita dengarkan hasil diskusi dari kelompok 3. Silakan. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami minggu lalu dengan pertanyaan, bagaimana menurut kalian cara meminimalisir pemutusan hubungan kerja yang sepihak? Dari menurut kami, 1. Melakukan efisiensi biaya produksi. 2. Penyesuaian tempat dan waktu kerja melalui pemberlakuan
tadi masih ada yang belum dipresentasikan. Iya, Pak. Belum ya? Masih ada? Masih. Oke, kelompok 1 masih semangat? Yes, masih semangat belajar ekonomi. Oke, untuk melengkapi daripada penyajian presentasi kelompok 1, kita berikan kesempatan untuk yang kedua kali untuk kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1. Baik, kami akan mempresentasikan soal dari yang kedua. Menurut kami, dengan mendorong pemerintah untuk menetapkan standar upah setiap tahun dengan memperhatikan perkembangan kebutuhan para pekerja. Yang selanjutnya, hak-hak para pekerja terpenuhi sesuai jam kerja. Yang selanjutnya, dapat bonus ketika bekerja lebih dari jam kerja yang sudah ditetapkan. Yang terakhir, jaminan kesehatan dari perusahaan di mana angkatan kerja bekerja. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Kalian semua hebat-hebat, luar biasa. Bapak kasih tugas, kalian mengerjakannya dengan baik. Dan tepuk tangan untuk kita semua sekali lagi. Baik, pada pertemuan yang hari ini, Bapak percaya bahwa anak-anak kami semua sudah menangkap apa yang menjadi inti daripada masalah ketenaga kerjaan. Setidaknya ada beberapa poin yang kita anggap penting sebagai definisi daripada masalah ketenaga kerjaan. Ya, Bapak mau ada dari kalian, di antara kalian yang bisa menyimpulkan daripada masalah ketenaga kerjaan yang telah kalian presentasikan barusan. Siapa yang bisa memberikan kita kesimpulan? Tunjuk tangan, siapa? Siapa? Oke, silakan, Firman. Menurut kami, cara mengatasinya yaitu 1. Mendorong angkatan kerja untuk berwira swasta sendiri atau menciptakan lapangan kerja. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya alam dalam dunia kerja. 3. Mendorong angkatan kerja untuk mengikuti perkembangan teknologi dalam dunia kerja. Oke, itu definisi yang kamu tangkap. Iya, Pak. Oke, baik. Terima kasih, sangat bagus. Tepuk tangan untuk Firman. Siapa yang bisa memberikan kita definisi yang lain selain dari yang disampaikan oleh Firman? Oke, silakan. Satu syukuran. Cara meningkatkan kualitas kerja yaitu Ya. dengan pendidikan dan pelatihan, magang, dan pengelolaan produktivitas dan prestasi tenaga kerja. Baik, terima kasih. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Firman. Siapa lagi yang bisa ada? Ada? Ada dari kelompok 3 yang bisa memberikan kita definisi hari ini? Oke, silakan, Friska. Definisi dari menurut kami kelompok 3 melakukan efisiensi biaya produksi dan penyesuaian tempat dan waktu kerja dan mengurangi fasilitas atau tunjangan pekerja yang buruk. Mengatur kembali prioritas penggunaan PKWT sesuai dengan kebutuhan dan membuka kesempatan kepada pekerja atau yang buruk untuk melakukan fleksibilitas. Oke, baik. Itu kesimpulan dari Friska. Tepuk tangan untuk Friska. Masih semangat? Masih semangat belajar ekonomi. Bapak belum yakin kalian semangat kalau kita belum menyanyi lagu kita. Ada yang mau dengan lagu kita? Yang kita ada? Oke. Mari kita menyanyikan lagu kita berapa minggu yang lalu, yang 3 minggu yang lalu. Karena lagu ini belum kita ciptakan materi ini, yang pertemuan pertama dan kedua, maka kita menyanyikan lagu yang kemarin. Oke, sudah siap? Sudah. Oke. Bisa kita berdiri semua? Oke. Berdiri semua dan nyanyikan lagu ini dengan semangat. Iya.
Sudah siap? Yes, selalu siap. Oke. 1, 2, 3. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, permasalahan ekonomi, dalam mengatasinya. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, mantap. Tepuk tangan. Terus. Kurang kompak dari awal. Bapak mau yang semangat, kompak dari awal. Sudah siap? Yes, selalu siap. Oke. Menghitung kompak mulai dari awal dan semangat. 1, 2, ya. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, permasalahan ekonomi, dalam mengatasinya. Pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi, mantap. Nah, tenang. Nah, berhubung waktu yang membatasi kita untuk pertemuan hari ini, maka pertemuan kita hari ini hanya sampai di sini, dan silakan anak-anak kami terus belajar di rumah pada materi-materi selanjutnya, khususnya di ekonomi. Dan nanti setelah ini silakan tunggu Bapak Ibu Guru pada les berikutnya. Namun sebelum kita berpisah, siapa yang bisa membawa kita, menyerahkan kita dalam tangan Tuhan? Siapa? Oke, silakan Jennifer.